Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad SSMS, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi merupakan satu dari 4 fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi lahir pada tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 46 tahun 2016 tentang perubahan status Stain Malik Saleh Losmawi menjadi IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi memiliki visi menjadi LPTK yang unggul, kompetitif, dan islami dalam melahirkan pendidik dan tenaga pendidikan di tingkat nasional pada tahun 2021. Dalam melaksanakan dan mencapai visinya, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi memiliki 5 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menghasilkan pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan prasekolah, madrasah, sekolah, dan daya. Yang kedua, menyiapkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pendidikan yang memiliki kedalaman spiritual dan akhlak mulia serta keluasan ilmu pengetahuan. Misi yang berikutnya, mengembangkan budaya penelitian dalam bidang pendidikan berbasis teknologi informasi yang islami, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan lembaga pendidikan prasekolah, madrasah, sekolah, dan daya. Dan yang kelima, mengembangkan jaringan dan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi saat ini berjumlah 75 orang yang bergelar doktor maupun magister yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Ayo wujudkan dan gapai cita-cita Anda bersama kami, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurlaila SPD MPD, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki 8 jurusan. Yang pertama, jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Tadris Matematika, jurusan Tadris Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Terakib Tadris Bahasa Indonesia. Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan membidangi bidang akademik dan kelembagaan. Bidang akademik terdiri dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Bidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kita sudah menggunakan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau sering disingkat dengan KKNI yang secara keseluruhan totalnya 144 SKS sampai 150 SKS. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa harus mengisi KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, pastikan sudah divalidasi oleh dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menggunakan blended learning. Sistem pembelajaran blended learning. Artinya 50% mahasiswa kita menggunakan sistem luring dan 50% pembelajaran melakukan sistem daring. Pada semester 1 dan 3, mahasiswa akan belajar secara luring, pertemuan 1 sampai 5. Dan pada semester 5 dan 7 menggunakan sistem daring pada pertemuan 1 sampai 8. Setelah itu terjadi rolling, artinya semester 1 dan 3 melakukan sistem daring dan sebaliknya semester 5 dan 7 menggunakan sistem luring. Sistem pembelajaran melalui daring kita menggunakan SIAKA, yaitu Sistem Informasi Akademik, dan juga e-learning yang namanya e-learning. Pada bidang penelitian, mahasiswa
pada semester akhir harus membuat skripsi yang terdiri dari 4 SKS yang akan dibimbing oleh 2 orang pembimbing. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, pada kurikulum KKNI yang sedang kita aplikasi sekarang, kita sudah menggunakan PPL dan KPM terintegrasi. Pelaksanaan KPM dan PPL terintegrasi sudah ditetapkan dalam Juknis khusus mengenai PPL KPM terintegrasi, dan itu akan berlangsung pada semester 7 sekaligus KPM. PPL KPM terintegrasi, PPL terdiri dari 4 SKS dan KPM terdiri dari 4 SKS. Jadi totalnya semuanya adalah 8 SKS. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan membidangi masalah perencanaan, administrasi, dan keuangan. Masalah administrasi ke depan akan kita rencanakan seperti pelayanan prima, seperti pelayanan pembuatan ijazah, surat menyurat, kemudian legalisir, termasuk transkrip nilai yang akan kita buat oleh staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, masalah perencanaan. Masalah perencanaan, langkah awal yang akan kita rencanakan nanti ke depannya adalah melibatkan kajur, sekjur, serta kabak, kasuba, termasuk juga penganggaran sidang, kompre, kemudian juga seminar proposal, termasuk juga kegiatan yang akan menjadikan prioritas yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru YIN Loksmawe yang akan menimba ilmu di YIN Loksmawe kita sampai masa selesai nanti. Baik, nama Ibu Syarifah Rahmah. Ibu membidangi Wakil Dekan 3, yaitu berkaitan dengan bagaimana hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, selama ini kita terhubung dengan beberapa universitas lain, bagaimana sinergisitas antara mahasiswa nanti dengan mahasiswa yang lain untuk melakukan hubungan-hubungan berkaitan dengan seminar ataupun pertukaran mahasiswa. Kemudian ada juga berkaitan dengan beasiswa. Nah, kita memiliki beasiswa, ada namanya beasiswa bidding misi bagi mahasiswa yang benar-benar tidak mampu. Kemudian ada beasiswa Aceh Carem dari pemerintah Provinsi Aceh yang diberikan kepada mahasiswa yang miskin, juga kepada mahasiswa yang memiliki prestasi. Baik, kemudian dalam kaitan sebagai mahasiswa itu harus memiliki etika. Intinya bagaimana etika sopan santun, yaitu misalnya ber-WA, kemudian ber-SMS, berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang lebih tua, dengan teman-teman sebaya. Jadi ini yang bisa Ibu sampaikan sebagai Wakil Dekan 3 berkaitan dengan mekanisme yang lainnya nanti bisa kita lihat kembali dalam proses pembelajaran anak-anak sekalian di Fakultas Tarbiyah kita nanti. Demikian dari Ibu, semoga bisa dimaklumi. Kita akan bertemu kembali di Fakultas Tarbiyah kita yang tercinta ini dan berkomunikasi kembali. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Loksmawe. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum adik-adik mahasiswa melakukan pembelajaran atau belajar, itu terlebih dahulu adik-adik mahasiswa harus mengambil yang namanya Kartu Rencana Studi atau yang disingkat dengan KRS. Setelah adik-adik selesai nanti pembelajaran atau masa studi, maka adik-adik nantinya dapat melihat hasil nilai atau yang disebut dengan Kartu Hasil Studi atau KHS. Jadi, adik-adik di mana untuk adik-adik dapat menginput KRS dan KHS tersebut? Nah, kita di sini ada sebuah aplikasi yang dinamakan oleh Sistem Informasi Akademik atau yang disingkat dengan SIAKAD. Nah, adik-adik dapat menginput KRS dan mencetak KHS-nya melalui SIAKAD tersebut. Nah, adik-adik dapat membuka SIAKAD tersebut melalui laptop dan smartphone dengan alamatnya adalah https://iinloksmawe.ac.id. Nah, itu alamat webnya. Nah, adik-adik
sebelum mulai pembelajaran atau studi wajib input KRS-nya melalui siakat tersebut. Setelah adik-adik menginput KRS-nya, maka dosen wali daripada adik-adik mahasiswa tersebut akan melakukan validasi. Karena tanpa adanya validasi, maka adik-adik tidak dapat masuk dalam kelas pembelajaran. Di akhir semua setelah selesai, setelah mengikuti UAS dan ujian akhir, maka adik-adik mahasiswa dapat mengeprint kartu hasil studi. Nah, adik-adik harus menyimpan dan mengeprint kartu hasil studi. KHS tersebut wajib adik simpan dan wajib adik-adik mahasiswa print. Nah, selain siakat, kita di sini juga ada yang namanya nanti pengurusan surat aktif, surat nonaktif, surat izin penelitian. Nah, untuk surat aktif itu adik-adik mahasiswa terlebih dahulu membuat permohonan pembuatan surat disertai dengan slip SPP semester berjalan. Untuk surat nonaktif itu yang pertama juga adik-adik mahasiswa membuat surat permohonan pembuatan surat yang disetujui oleh ketua jurusan dengan persetujuan orang tua wali. Yang ketiga, surat izin penelitian, yaitu yang pertama juga adik-adik mahasiswa membuat permohonan pembuatan surat beserta slip SPP semester berjalan, SK penelitian yang berlaku, dan fotokopi bukti ACC penelitian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial pengisian KRS dan KHS bisa dilihat di channel YouTube FT3 IAIN Lux Mau.